Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan terkait beberapa kode etik. Dan sini mata kuliahnya terkait etika dan profesi hukum, yang mana pengajarnya dosen saya yaitu Bapak Profesor Kamal Rusdiana selaku dosen pengajar kode etika profesi hukum. Lalu sini langsung saja saya screen untuk materinya kode etik ya. Nah, bisa kelihatan semuanya ya. Di sini ada namanya etika profesi dan peran hakim dalam penegakan hukum. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait hakim itu apa sih. Jadi kalau hakim itu biasanya kalau kita kenal ya, itu hakim itu sebagai orang yang memberikan putusan dalam suatu perkara. Dan bertugasnya di mana? Bertugasnya di pengadilan. Entah itu pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ataupun Mahkamah Agung. Ada juga di Mahkamah Konstitusi, pengadilan militer itu ada juga. Cuma nanti ada beberapa bagian hakim. Nah, di sini kita ingin menjelaskan terkait etika profesi dan peran hakim dalam penegakan hukum. Jadi ya tadi untuk pengenalan hakim sebatas hanya itu saja. Dan selanjutnya terkait materinya di sini ada konsep dasar kode etik dan PPH. PPH itu panjangannya pedoman perilaku hakim. Lalu sini ada pengertiannya, dasar hukumnya, kode etik dan PPH itu dengan kode etiknya terus Bangalore prinsipal, lalu perilaku hakim dalam kode etik dan PPH nanti bisa dibaca lebih lanjutnya. Lalu sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Ya, yang pertama ini ada agar peserta atau hakim dapat lebih memahami etika profesi hakim sebagaimana tersebut dalam kode etik dan PPH. Lalu yang kedua ada dalam penanganan perkara ekonomi syariah dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya dan menghindari pelanggaran. Yang ketiga, memberikan kebahagiaan karena dapat meningkatkan pelayanan terbaik pada masyarakat mencari keadilan. Nah, jadi sangat penting ya kalau misalkan kalian yang ingin menjadi hakim itu harus namanya mempelajari namanya kode etik. Ya. Bagaimana prosedural hakim, bagaimana berjalannya hakim, hakim itu tidak boleh apa saja. Nah, itu harus dipelajari. Jadi nggak semata-mata kalian jadi hakim, kalian bebas mau ngapain aja, mau mutusin apa aja itu bebas nggak boleh. Jadi ada aturannya sendiri. Nah, itu tujuan pembelajarannya menjadi hakim, ya, karena harus belajar kode etik hakim. Lalu di sini ada pengertian kode etik dan apa namanya tadi PPH, pedoman perilaku hakim. Nah, apa pengertiannya? Merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Nah, ini pasti juga mengajarkan kita suatu norma lah ya, bagaimana yang baik, mana yang buruk, nah, itu harus dihindari. Lalu ada juga suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman, etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Nah, semua aturan, semua tata cara, ya apapun itu juga harus ditaati oleh hakim. Nggak boleh semata-mata sudah dikasih aturan, kalian tidak mau mengikuti ya itu. Ya. Jadi ini pengertiannya untuk kode etik dan PPH. Lalu di sini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY. KY itu apa? Komisi Yudisial. Di sini ada pasal 1 angka 1 kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Pengertiannya adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Nah, itu ya tentang pengertian secara undang-undangnya. Jadi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat. Nah, biasanya kan hakim tuh banyak ya, maksudnya musuh-musuhnya, banyak orang yang nggak suka. Nah, itu kan kita ada apa kode etiknya itu menjaga, menegakkan kehormatan. Jadi bagaimana sih biar aman tuh menjadi hakim? Nah, ini harus ditaati semuanya oleh etik. Ini ada dasar hukumnya, keputusan bersama KMA dengan KY dari sini ya, KE PPH jauh Cangte putusan
Mahkamah Agung nomor 36 P garis miring garis miring 2012 tanggal 9 Februari 2021 baca sendiri. Nah, di sini lalu ada Bangalore Principle of Judicial Conduct. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kode etik hakim sedunia. Ya, ini agak kurang, agak ngelek. Nah, di sini ada Bangalore Principle. Jadi di sini ada prinsip-prinsipnya untuk menjadi seorang hakim. Nah, ini pendapat dari beberapa dunia ya, dari negara dunia. Jadi ada pertama itu apa? Nilai satu, kemandirian, ya, prinsip kemandirian. Maksudnya apa sih? Nah, kemandirian ini hukum adalah syarat utama bagi tegaknya aturan hukum dan jaminan dasar atas pengadilan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh atas kemandirian, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Nah, sini harus mandiri hakim. Lalu sini ada juga tidak memihak. Sikap tidak memihak adalah sangat penting bagi diputuskannya perkara pengadilan secara baik. Hal itu berlaku tidak saja pada putusan itu sendiri, namun juga pada proses diputuskannya sebuah perkara. Nah, semisal, ya kan, ketika hakim ingin memutus perkara, lalu karena hakim dikasih duit lah, akhirnya hakim memihak kepada si A, atau hakim lebih kasihan sama si B, lebih memihak ke si B. Ya, jangan. Hakim itu harus netral, ya, tidak boleh memihak, harus adil. Siapa yang salah ya salah, siapa yang benar ya benar. Lalu ada integritas. Integritas adalah penting sekali dalam kelangsungan jabatan hakim, antara lain. Nah, ini integritas itu biasanya ini ya, kita harus jujur, tidak boleh bohong, tidak boleh ingkar atau ya kata lainnya inilah gampang masuk angin lah atau apa, ya kan. Nah, misalkan kita tiba-tiba dapat duit dari klien, dari apa pelaku ataupun dari inilah terdakwa, ya itu jangan, kita nggak boleh. Kita harus integritas, harus apa namanya optimis, jangan jangan mudah goyah dengan apapun. Lalu di sini ada kesopanan, kesopanan dalam penampilan, sopan santun itu akan sangat penting dalam pengajar semua kegiatan dari seorang hakim lah. Hakim juga harus sopan, harus penampilan juga sopan santun. Biasanya tidak namanya etika dan estetika. Kalau etika itu terkait kesopanannya ya, terkait apa namanya semua perilaku dari hakim. Sedangkan estetikanya itu apa? Estetika itu nilai keindahan dari penampilannya. Nah, tidak boleh hakim itu bajunya kusut, ya kan? Bajunya rombeng, nah, harus rapi, ya minimal pakai kemeja, dasi, pakai celana gitu kan. Jangan yang jelek-jelek baju olahraga lah atau apa. Nah, harus sopan. Lalu persamaan. Prinsip ini menjamin kesamaan dilakukan semua pihak adalah penting soal kinerja yang baik dari jabatan kehakiman. Ada namanya istilah equality before the law. Ya, jadi semua pihak itu sama di mata hukum. Mau itu mata apa namanya anak polisi, mau itu anak pengacara, mau itu anak hakim pun sekaligus itu semua harus sama di mata hukum. Kalau emang dia salah ya salah. Jangan mentang-mentang dia anak presiden, tahu-taunya benar, jangan. Nah, ini prinsip hakim harus bersamaan. Lalu ada kecakapan dan ketekunan. Kecakapan dan ketekunan ini adalah persyaratan utama dalam pelaksanaan jabatan kehakiman. Harus cakap hukum, harus tekun, harus pintar, harus paham hukum lah. Jangan yang jadi hakim tiba-tiba jurusan ESOS atau yang jadi hakim jurusan SAG. Nah, itu nggak sesuai, nggak cakap itu. Harus sesuai dengan jurusannya ya. Jadi hakim harus jurusan hukum. Nah, itu harus ketekunannya juga ya kan. Tidak boleh apa namanya melakukan kriminal ataupun dan lainnya. Lalu lanjut. Nah, di sini ada namanya ciri-ciri orang bahagia. Apa ciri-ciri orang bahagia? Yang pertama, cenderung gembira. Yang kedua, lebih sering tersenyum lepas. Tuh. Yang ketiga, energik, dinamis, dan bersemangat. Lalu yang keempat, tahu kelebihan diri. Ingin selalu berusaha menjaranya. Kelima, tidak mudah putus asa. Keenam, tidak mudah frustasi, dan sebagainya. Nah, biasanya ini ciri-ciri orang bahagia. Nah, ini apa namanya hakim ini harus seperti ini. Ya,
tidak boleh frustasi ya, harus bahagia lah, jangan cemberut ataupun pusing. Punya tempat terteduh, sehat lahir batin, ingin orang lain bahagia, ingin berbagi dengan orang lain. Nah, ketika kita melihat orang lain susah, kita harus membuatnya berbahagia, ya kan? Itu harus ciri khasnya hakim juga. Lalu sini ada prinsip-prinsip dasar paduan kode etik dan PPH. Ada namanya independensi hakim dan pengadilan. Nah, hakim ini harus independensi, nggak boleh namanya ikut campur, ya kan? Tiba-tiba hakim ikut campur dengan KPK, nah nggak bisa. Atau hakim tiba-tiba intervensi dengan presiden, itu nggak bisa, jangan. Hakim itu harus sendiri, harus mandiri, independensi. Emang hakim itu kan ada tiga. Ketika ingin memutus perkara itu ya diskusikannya dengan tiga orang itu. Jangan jaksa diajak diskusi, jangan pengacara diajak diskusi, jangan. Hakim itu harus independensi. Lalu sama pengadilan juga begitu. Praduga tidak bersalah. Selanjutnya ada penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan. Yang keempat, transparansi. Nah, semua transparansi. Kelima, akuntabilitas. Keenam, kehati-hatian dan kerahasiaan. Ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Kedelapan, perlakuan yang sama. Dan sembilan, kemitraan. Nah, itu semua tadi ya, prinsip-prinsip dasar pada hakim. Nah, di sini juga nih ada prinsip-prinsip dasarnya lagi nih. Ada namanya berperilaku adil. Hakim itu harus adil, ya kan? Jangan memihak satu saja. Lalu berperilaku jujur, ya, jujur, jangan bohong. Ya, kalau emang itu salah, salah, jangan dibohong-bohongin. Berperilaku arif dan bijaksana. Kalau emang diputusnya harus segitu, ya segitu, jangan pelin-pelan, jangan labil artinya. Itu kalau itu namanya tidak bijaksana. Lalu bersikap mandiri, tentu berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Nah, ini ada kewajiban dan larangannya. Berperilaku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasari pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukan di depan hukum. Nah, ya kan? Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan yang memberi kesempatan orang sama terhadap setiap orang. Oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memiliki tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Jadi apa? Hakim itu dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Nah, itu nggak boleh. Terus yang kedua, hakim dalam menjalankan tugas judisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka. Jadi kalau kita nih tidak suka nih sama orang ini nih, aduh, atau ini misalkan cewek cantik kita memihak, jangan. Hakim harus mandiri, harus adil. Lalu ada hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, misalkan mengancam atau menyudutkan para pihak. Nah, itu nggak boleh. Misalkan kamu disudutkan gitu kan, misalkan nih orang yang berperkara disudutkan, kamu salah nih, pasti salah ya, ini kenapa nih? Nah, itu jangan, ya kan? Atau mengancam, kamu kalau misalkan nggak jujur, saya penjara 20 tahun, nah itu jangan, nggak boleh. Ya, jadi hakim itu harus tenang, nggak boleh bersikap kasar. Atau misalkan hakim tiba-tiba ngomong kotor, misalkan ngomong guguk lah atau ngomong ngok lah, ya itu nggak boleh. Lalu hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan atau mengontrol jalannya sidang sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. Nah, itu nggak boleh. Misalkan panitra ataupun misalkan pihak-pihak yang ada di pengadilan tuh, misalkan pegawainya tuh disuruh setting untuk pengadilannya seperti ini, nah itu nggak boleh, ya jangan, nggak boleh, itu kecurangan. Lalu hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan dan demi kepentingan kelancaran persidangan dan dilakukan surat kena. Ketika ada orang yang berperkara, hakim itu tidak boleh berkomunikasi, ya. Kenapa? Nanti dicurigakan bahwasannya dia nanti menerima duit, menerima suap, nah itu nggak boleh, kan? Jadi hakim harus, kalau misalkan mau bertemu dengan pihak yang berperkara, itu harus di tempat umum, harus tempat ramai, dan itu juga harus di pengadilan. Ya, selanjutnya
Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah. Nah, ini nanti ini bukannya kewajiban hakim ya. Lalu berperilaku jujur. Nah, jujur ya. Nah, larangan bagi hakim dalam perilaku jujur adalah hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami dan istri hakim, orang tua, atau anggota keluarga hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau kualitas dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, atau pihak lain yang menginginkan kuat akan diadili. Nah, ya kan, hakim tidak boleh ketika apa namanya suami istri ini, so, atau suami atau istri hakim nih, ya kan, misalkan mau menerima janji, nah dia bohong, nah, itu nggak boleh, ya kan, harus berlaku jujur. Terus juga ketika menerima hibah atau hadiah, nah itu harus dihitung-hitungkan, ya kan. Lalu di sini ada lagi pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut dianggap bertujuan untuk mengandung maksud untuk mengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh pelanggaran penerapan dalam perilaku jujur. Hakim membiarkan anggota keluarganya berhubungan dengan pihak advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, dan lain-lain yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Dia juga tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan pada waktunya. Hakim sebagai narasumber diberi honor yang melebihi honor yang harus diterima. Nah, itu hakim ya ketika jadi narasumber kan diberi uang tuh. Jangan menerima honornya itu yang lebih batasannya. Ya kan, misalkan batasannya 500.000, 500.000, kalau misalkan batasannya 800.000, 800.000, pokoknya jangan sampai lebih. Kalau lebih itu harus dibalikan, ya kan, karena nanti bisa masuknya pelanggaran kode etik atau nanti bisa jadi gratifikasi, kasus korupsi. Sini lagi ada perilaku arif dan bijaksana, terus banyak nanti ya, bersikap mandiri, berintegritas tinggi. Nah, ini berintegritas tinggi ya. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan keluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan patut juga mengandung konflik kepentingan. Misalkan nih hakim nih nggak suka sama orang itu nih karena punya masalah pribadi nih. Jangan, jangan semata-merta kamu tidak suka sama orang itu. Nah, kamu harus adil, harus berintegritas tinggi. Ya, jangan ada kepentingan, ya kan. Misalkan atau keluarga kamu yang mengadili ya kamu sendiri kan hakimnya. Terus kamu memihak dia untuk menang, jangan, itu nggak boleh. Lalu hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi, atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, hakim juga dilarang nih melakukan tawar-menawar, misalkan kira-kira mau gak di penjara 10 tahun? Kira-kira mau gak di penjara 12 tahunan? Jangan tawar-menawar, nggak boleh, ya kan? Terus atau memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi, misalkan ya bentar-bentar sidang kita tunda minggu depan, sidang kita tunda tanpa alasan gitu. Misalkan nih ini udah lengkap tapi tiba-tiba ditunda tanpa alasan, nah itu nggak boleh. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, ketua majelis hakim, anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut. Nah, hakim jika mendapati keluarganya yang berperkara, hakim yang memiliki keluarga itu tidak boleh mengadili keluarga itu, ya nggak boleh mengadili keluarganya. Jadi nggak akan ada itu, karena kalau misalkan hakim mengadili keluarga itu nanti ada namanya kecenderungan memihak, itulah keburukan. Lalu sini lagi, hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat, atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah. Lalu ada hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau
dengan para pihak yang akan diadili saat menjalankan pekerjaan atau profesi lainnya. Itu sama ya atas-atasnya. Sini ada lagi, ada hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan. Ya kan? Sini juga ada hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif. Nah, ketika hakim ini misalkan ya sebagai pernah pernah menjadi ormas di situ kan, tiba-tiba ada gugatan nih, ya kan, gugatan class action nih, terus tiba-tiba hakim tersebut malah ikut menangani perkara tersebut. Nah, padahal hakim tersebut masih tergabung dalam ormas tersebut. Nah, itu nggak boleh. Ya, nanti ada kepentingan di situ, nggak boleh. Lalu ada hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik atau hakim tersebut. Nah, misalkan hakim tersebut dia ikut anggota parpol, ya Golkar lah atau PDIP lah atau lain-lainnya lah. Terus tiba-tiba dia mengadili perkara yang mana dia ada sangkut pautnya dengan partainya dia. Nah, itu nggak boleh. Nah, lagi pula kan juga syarat untuk jadi hakim kan tidak berpartai politik. Nah, ini juga bertentangan. Kalau ada yang kalau ketahuan seperti itu, nah bisa itu nanti kena pelanggaran kode etik atau bisa dihentikan. Lalu ada hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengajar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun dalam hubungan finansial. Nah, dilarang nih, misalkan nih, lu ngancam kamu, hakim ngancam-ngancam orang nih, gua hakim nih, lu harus bayar sekian sekian sekian, kalau enggak nanti kamu aku penjara lu. Nah, itu nggak bisa, jangan membawa profesinya. Nah, itu pelanggaran kode etik juga, tidak sopan. Lalu hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan. Nah, kalau hakim memiliki prasangka sama orang itu, lebih baik jangan mengadili perkara itu, kasih ke hakim lainnya. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, pembahasan, tugas-tugas. Nah, kan ketika hakim ingin diberi hadiah atau hibah itu tidak boleh. Ya, biasanya itu ada batasannya berapa. Kadang ada prinsip hakim itu apa? Lebih baik memberi daripada diberi. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Karena lagi-lagi kan bertentangan lagi nanti dengan gratifikasi kalau misalkan hakim menjalankan mau melakukan kegiatan seperti itu nanti bisa terkena kasus gratifikasi di kaitan sama KPK. Oke. Sini nanti ada tanggung jawab. Nah, sini hakim harus tanggung jawab ya. Jangan menyalahgunakan jabatan atau kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain. Tadi kan misalkan keluarga kamu nih punya anak nih, wah bapak gua hakim loh, kamu mau di penjara, nah, itu jangan. Atau bapak gua hakim ini, atau yang dulu-dulu tuh yang kena polisi ditilang, jangan macam-macam sama bapakku nih orang hakim loh, nah, itu jangan, nggak boleh. Nanti kena, hakimnya kena, anaknya juga kena. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang dapat dalam kedudukan sebagai hakim yang tujuan tidak ada hubungan dengan proses peradilan. Misalkan hakim ini kan bekerja di ranah pengadilannya ya, pasti ada sesuatu yang rahasia, dirahasiakan. Atau misalkan kayak acara-acara sidang yang bersifat rahasia, lalu dibeberkan, ya kan, dibeberkan ke sosial media atau di grup keluarga. Nah, itu nggak boleh, pelanggar kode etik ya, harus bertanggung jawab. Yang namanya rahasia harus rahasia, jangan disebar-sebarkan. Nah, itu ya untuk hakim. Lalu ada contoh pelanggarannya apa? Menggunakan jabatan untuk memasukkan anggota partai jadi hakim. Nah, ini juga ya ordal, orang dalam. Ketika anak kita mau masuk apa PNS atau masuk jadi pegawai apa negeri apa gitu,
karena bapaknya hakim dipermudah. Nah, itu nggak boleh. Ya, ini namanya orderly, nggak boleh, nggak sehat. Semua harus adil, harus ada seleksinya. Lalu menggunakan informasi yang bersifat rahasia untuk melakukan pemerasan. Misalkan, ya kamu nih, aku tahu kasus kamu ini. Nanti aku bakal sebar kalau kamu nggak bayar aku segini-segini. Nah, jadi kayak mengancam. Kita mengetahui rahasia orang itu, tapi melakukan pemerasan. Kalau nggak mau disebar, dia harus bayar sekian. Nah, itu melakukan pemerasan nggak boleh. Menjunjung tinggi harga diri. Ya kan? Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Ya, hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi menguatkan posisi sebagai hakim. Nah, tadi ya, jangan gampang-gampang menerima uang, ya kan? Nanti bisa kena sama KPK. Hakim dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara. Nah, udah jadi hakim, jadi advokat juga bisa. Jangan mentang-mentang advokat itu swasta, kalian yang jadi hakim semena-mena daftar jadi advokat. Nah, itu nggak bisa, bertentangan. Atau kalian hakim nih, ya kan? Tiba-tiba daftar jadi guru PNS, nah nggak bisa. Atau hakim tiba daftar jadi pegawai komisi yudisial, nah nggak bisa. Kalau udah hakim, hakim aja. Jadi kalau hakim itu jelas boleh jualan, tapi jualannya itu yang megang istri, bukan hakim. Ya. Jadi biar tidak ada kepentingan. Gitu. Ataupun mau ngajar jadi dosen tidak tetap, ya, bukan dosen PNS. Dan itu ranah untuk ngajarnya pasti ya di luar dari kegiatan sidang, ya kan. Jadi harus pintar-pintar mengatur waktu. Kalau emang nggak bisa mengatur waktu, ya hakim harus kerja dengan sebagai hakim. Yang saya tahu itu ya, hakim itu kalau di pengadilan agama kan biasanya sampai sore. Tapi kalau pengadilan negeri yang sengketanya sengketa pidana, ya kan, itu pasti sampai malam-malamnya itu jam 10 malam. Itu itu malamnya itu ya. Biasanya karena terlalu ramainya sidang. Lalu, hakim dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain. Nah, hakim tiba-tiba jadi mediasi atau jadi negosiasi, nggak bisa. Ya, jadi mediator atau negosiator, nggak boleh, nggak bisa. Ya udah hakim hakim aja, nggak bisa jadi penengah di luar dari ranah pengadilan. Hakim dilarang bertindak sebagai mediator, nah, itu tadi udah. Hakim dilarang menjadi sebagai eksekutor. Nah, sebagai debt collector lah, eksekutor lah, sebagai pinjol, nah, nggak bisa. Hakim ya hakim. Berperilaku rendah hati, hakim tidak boleh apa namanya sombong. Menolak mengadili perkara tertentu, misalnya tidak pidana ringan, perkara yang tidak berdosa, perkara yang mengandung risiko keamanan. Nah, ini biasanya hakim-hakim yang sombong kan, gue nggak mau lah nanganin kasus-kasus yang rendah-rendah kayak gini, malas gue maunya nanganin kasus-kasus menteri atau penjabat. Jangan, nggak boleh, harus rendah hati, semua harus diterima. Mengeluarkan pernyataan dan atau opini mengenai suatu perkara di forum publik, nah itu nggak boleh juga, ya, seakan-akan dia paling pintar. Harus jaga baik lah, profesional, ya. Ketika di dalam persidangan ya hakim harus berlaku ya apa yang harus diharuskan, ya kan, misalkan memarahi terdakwa atau memarahi pihak-pihak, ya harus di ranahnya situ, nggak boleh di luar, udah di luar pengadilan dibawa-bawa juga, nah itu nggak bisa, itu tidak profesional namanya. Lakukan kegiatan ekstradisi pada waktu jam kerja, ya kan? Melakukan sidang jangan di luar jam kerja. Tidak mengisi laporan kegiatan perkara, nah itu kesalahan juga. Menghadiri undangan yang bersifat pribadi, mengajar dan lain-lain pada waktu jam kerja. Nah, ketika jam kerja tiba-tiba izin mau kondangan, nggak bisa. Ya. Melakukan sidang perkara tidak di ruang sidang, ya kan? Tiba-tiba melakukan sidangnya di rumah atau di hotel, nggak bisa.
mendiskusikan atau membocorkan konsep putusan dengan pihak di luar majelis. Tiba-tiba kamu bertemu dengan advokat nih atau bertemu dengan nasihat hukum, dikasih tahu nih nanti bakal kayak gini rinciannya. Nah, itu nggak bisa, jangan, nggak boleh, itu rahasia. Lalu ada namanya bentuk pengawasan ketaatan hakim. Ada nanti baca sendiri. Nah, di sini ada majelis kehormatan hakim. Jadi sebagai ini ya, forum pembelaan diri bagi hakim yang akan diusulkan tim pemeriksa KAI atau MA untuk diberhentikan tetap. Keanggotaan majelis kehormatan hakim terdiri dari 3 hakim agung dan 4 anggota KAI. Langkah-langkah yang dilakukan MKH. Ini majelis kehormatan hakim. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kehakiman ya, maksudnya terkait kode etik hakim. Jadi kalau ada yang bertanyakan, silakan tanyakan kolom komentar. Yang suka dengan videonya silakan support selalu untuk videonya. Dan saya selaku mahasiswa Unjakarta Muhammad Faizal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kamarusdiana sebagai dosen mata kuliah Etika Profesi Hukum HSB. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.